Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia, perkenalkan, saya Dea Febriani dengan NIM 21231006 dengan mata kuliah yaitu TIK untuk IPA, yang mana diampu oleh Ibu Firda Azahra SPD MSI. Sebelumnya, tahukah teman-teman kenapa kita bernafas? Yaitu karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Tapi, buat apa sih sebenarnya kita bernafas? Respirasi atau bernafas merupakan aktivitas memasukkan oksigen atau O2 dengan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta uap air. Oksigen ini dibutuhkan tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas organ-organ yang terdapat pada sistem pernafasan. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan juga sistem pernafasan bagian bawah. Yang mana sistem pernafasan bagian atas terdiri dari hidung dan juga faring, dan sistem pernafasan bagian bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Untuk lebih jelasnya, akan kita bahas satu persatu organ-organ yang terdapat pada sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, serta konka. Rambut-rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya yaitu seperti debu, virus, serta bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu tubuh yang terhirup dari luar dengan tubuh, atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Organ yang selanjutnya yaitu faring. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat torsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan juga pita suara. Epiglotis ini berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutupi laring sewaktu menelan makanan atau menelan minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat mengantarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Organ yang selanjutnya yaitu trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya yaitu masuk ke trakea atau biasa juga disebut dengan batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir atas jaringan epitelium bersilia.
Fungsi silia pada dinding trakea yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan yang selanjutnya yaitu bronkus. Pada bagian paling dasar trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea ini disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi selang-seling dengan otot polos. Yang selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri atau pulmosinister yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura ini berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan juga mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yang disebut dengan alveolus. Organ yang terakhir pada sistem pernafasan yang akan kita bahas yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapisan jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Baiklah, sekian penjelasan mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem manusia. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.